Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji. Kita berjumpa lagi di channel TV Panji dalam serial Memahami Budaya Panji. Kali ini episode yang ke-8 saya akan bercerita tentang karakter Panji. Ya. Jadi cerita Panji itu tokoh utamanya bernama Panji atau Panji Asmoro Bangun. Nah, dalam berbagai cerita versi Panji ini, tokoh Panji ini digambarkan sebagai seorang lelaki yang ideal, ya, lelaki ideal. Seorang budayawan, wartawan juga, almarhum yang sudah meninggal ya. Itu teman saya juga, Raden R.M. Yunani, Prawira Negara. Itu pernah merumuskan karakter Panji dari berbagai sumber. Itu adalah misalnya berwajah tampan seperti kesatria, bersikap pendiam dan anggun, berjiwa lemah lembut, manjing ajur-ajer, gemar menuntut ilmu dan membaca, seniman gamben yang piawai mumpuni dari berbagai macam cabang seni, ya, bertabiat jujur dan lurus hati, taat kepada orang tua, terutama ibu, menyayangi binatang, terutama hewan piaraan, ramah dan sopan terhadap sesama, setia dan menghormati para istrinya, ya, memiliki ilmu asmoro gomo, asmoro tantra dan sebagainya ya, pandai menulis, pahlawan perang, makanya dijuluki Kusuma Yuda, juga pandai menari dan bermain gamelan, pandai mendalang wayang dan sebagainya. Jadi Panji itu adalah seorang sosok ideal, seorang laki-laki yang tidak hanya pinter perang, tetapi dia juga ilmuwan, dia juga seniman serba bisa, dia ganteng, dan dia disukai banyak wanita. Dalam pewayangan, sosok Panji ini sebetulnya sama dengan Arjuna. Ya, makanya orang Jawa itu mengidolakan Arjuna kalau dalam acara 7 bulanan, hamil 7 bulan, ya, ada tingkepan istilahnya ya, itu ada 2 buah cengkir, 2 buah kelapa masih muda digambar Arjuna dan Sembodro. Ya, ada juga Dewi Ratih, ya, gambar Ratih. Itu sebagai simbol bahwa nek anakku kok lanang jadilah seperti Arjuna, nek anakku wedok jadilah seperti Sembodro. Sebetulnya itu juga sama dengan gambaran dari Raden Panji Inukertapati dan Dewi Sekartaji. Nah, sayangnya orang Jawa lebih akrab dengan Arjuna dibanding dengan Panji. Ini sosok karakter ideal seorang Panji. Makanya kemudian banyak raja, banyak tokoh yang kemudian mempersonifikasikan diri sebagai Raden Panji. Karena Panji itu ideal. Ya. Nah, ada yang bilang begini, kenapa Panji itu istrinya banyak? Nah, sama seperti Arjuna, istrinya banyak, itu kan playboy gitu ya. Nah, kita tidak bisa mengukur ini dari kacamata sekarang, dalam konteks sekarang. Orang dulu itu, apalagi raja, punya istri banyak itu wajar. Ya, kalau sekarang mungkin geger ya, punya istri banyak, apalagi punya selir banyak pasti. Dalam konteks ratusan tahun yang lalu itu wajar punya istri banyak. Ya. Nah, tetapi ada penafsiran lain, istri atau perempuan yang digambarkan menjadi istri Panji atau Arjuna itu tidak selalu istri dalam bentuk perempuan. Itu adalah simbol dari ilmu. Karena apa? Arjuna itu tidak semuanya ya, hampir semua istrinya itu didapat melalui perjuangan, melalui sayembara, melalui sebuah upaya, melalui sebuah usaha yang sangat keras. Seperti halnya ilmu. Nah, makanya ketika dalam pameran seni rupa kontemporer di Batu tahun 2018 yang mengambil tema spirit Panji, ada yang mengatakan Panji itu Gus Dur. Nah, menarik kan? Kenapa? Gus Dur itu adalah orang yang ilmuwan, menguasai segala bahasa. Dia juga seniman. Gus Dur itu pernah jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta loh. Ya, dia banyak ilmu. Jadi ilmu perempuan dalam hal Gus Dur itu adalah ilmu. Ada juga perempuan yang dalam artian sebenarnya, yaitu Bung Karno. Ya, nah, Profesor Nuria Muhammad dari Malaysia menggambarkan Panji adalah Bung Karno. Ya, karena Bung Karno itu Pak ganteng. Ya, dia ilmuwan, pinter. Segala macam bahasa dia menguasai, ilmu macam-macam dia menguasai. Dia juga seniman. Dia punya istri banyak ya, disenangi banyak perempuan. Dan dia figur nomor 1, ini yang penting. Sama seperti Gus Dur. Gus Dur itu kan menolak dominasi yang kuat menindas yang lemah.
ya, Ahmadiyah sampai Israel segala macam, PKI apa diakui oleh Gus Dur. Kita ini harus bersatu. Ini adalah spirit Panji. Sama seperti Bung Karno, seorang presiden yang mampu menyatukan ratusan suku bangsa. Bung Karno figur nomor 1 itu Panji gitu loh. Ya, ini karakter Panji. Kemudian juga kita kenal kakaknya Raden Ajeng Kartini yang namanya Sosro Kartono. Ya, orang lebih kenal Kartini daripada Kartono. Sosro Kartono ini nama lengkapnya adalah Raden Mas Panji Sosro Kartono. Nah, jadi Sosro Kartono itu adalah salah satu contoh figur Panji dalam tanda kutip modern. Dalam hal ini Sosro Kartono juga pinter. Dia menguasai puluhan bahasa. Bahkan dia menjadi mahasiswa pertama dari Nusantara, dari Hindia Belanda, yang kuliah di Eropa. Dia pernah menjadi juru bahasa dari Liga Bangsa-Bangsa. Bukan cuma 1-2 bahasa. Dia pernah menjadi wartawan perang dari koran-koran di Eropa. Dan Sosro Kartono ini adalah dianggap sebagai nabi bagi orang Jawa, dalam tanda kutip. Saya sebutkan ada beberapa kata mutiara dari Sosro Kartono yang sangat terkenal. Ya, yaitu sugih tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, digdoyo tanpa aji. Secara singkat saya uraikan satu persatu. Sugih tanpa bondo adalah orang kaya tidak harus mempunyai harta benda. Tidak harus punya tanah, punya villa, punya mobil, jadi konglomerat, enggak. Dia kaya karena kehidupannya tercukupi. Hidup sederhana tetapi tercukupi. Itu artinya sugih tanpa bondo. Digdoyo tanpa aji itu artinya dia sakti, dia berkuasa, dia kuat tetapi tidak mengandalkan senjata. Tidak mengandalkan kekuasaan, tidak mengandalkan kekerasan. Digdoyo tanpa aji. Ketiga, ngelorok tanpa bolo. Ngelorok tanpa bolo itu artinya kita berani melawan arus. Seluruh anggota DPR korupsi, dia berani melawan arus, enggak korupsi karena dia tahu uang itu haram. Ngelorok tanpa bolo juga berarti secara tersurat berani melawan meskipun tidak punya banyak teman, sendirian. Dalam contoh ekstrim barangkali seperti Rembo gitu ya. Dan yang terakhir adalah menang tanpa ngasorake. Menang tanpa ngasorake ini adalah dia ketika mengalahkan lawan, dia tidak merendahkan lawan itu, tidak menghina lawan itu, dia tidak menyingkirkan lawan itu, malah dirangkul. Menang tanpa ngasorake. Dan inilah contoh yang paling menarik dari menang tanpa ngasorake, yaitu presiden kita, Joko Widodo. Ketika dia bertarung melawan Prabowo, melawan Sandiaga Uno, yang terjadi apa? Prabowo dan Sandiaga dirangkul menjadi menteri. Inilah menang tanpa ngasorake. Apakah Jokowi seorang Panji? Saya bilang ya. Ketika Jokowi sebelum jadi presiden, menjadi gubernur DKI, menjadi wali kota Solo, pada saat Jokowi menjadi wali kota Solo, dia membuat patung topeng-topeng Panji di seluruh penjuru kota. Di Pasar Windu, bahkan di tepi sungai apa itu namanya itu ada Taman Sekartaji, ada relief Panji, ada topeng-topeng Panji. Di jalan besar dekat Stadion Manan ada topeng Panji. Jadi Jokowi itu Panji. Dia dulu suka blusukan, sama seperti Panji kan itu. Nah, itulah karakter dari Panji yang saya bisa katakan sehingga Panji adalah figur ideal yang bisa kita ambil intisarinya. Orang tidak perlu sugih dengan menjadi konglomerat, tetapi dia sugih. Kalau saya pinter, kalau saya baik sama orang, kalau saya berwibawa, kalau saya disegani, maka orang tidak akan berani lagi berbuat jahat terhadap saya. Sulit mencari kesalahannya karena terlalu baik. Itulah Panji. Ya. Oke. Gambaran tentang karakter Panji saya kira sudah cukup. Kita akan bertemu dalam serial berikutnya. Mudah-mudahan karakter Panji ini bisa menginspirasi sebagai sebuah alternatif bahwa kita punya Panji, bukan hanya Arjuna. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji.